Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kami di sini dari kelompok 7 mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam akan memaparkan hasil makalah kami dengan judul Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam yang beranggotakan Cynthia Dewi, NIM 4318032, kemudian Ika Oktaviana dengan NIM 4318079, kemudian dengan saya sendiri Arianto NIM 4318112. Kegiatan ekonomi adalah bagian dari kebudayaan, baik kebudayaan sebagai proses maupun kebudayaan sebagai produk. Kebudayaan ekonomi adalah bentuk jawaban manusia atas tantangan kehidupan ekonomi yang dihadapkan kepadanya. Kemudian, dalam masyarakat selalu ada keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupannya, dan keanekaragaman itu menjadi ciri kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun. Semua bergerak dinamis, dan dinamikanya melahirkan konflik, perubahan, dan kebaruan. Kemudian, pandangan trilogi Tauhid yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dimensi teologis sesungguhnya berada dalam keyakinan dasar seorang muslim bahwa Tuhan adalah penjamin kebutuhan hidup muka bumi. Dimensi kosmologi menegaskan bahwa semua kebutuhan manusia sudah tersedia di alam dan seisinya. Dimensi antropologi menetapkan bahwa manusia menjadi subjek kreatif dengan kemampuan konseptualnya untuk mengeksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana sih membangun kualitas pribadi manusia? Yang pertama, bertumpu pada pendidikan untuk membangun karakter dan kecerdasan bangsa. Yang kedua, dalam Al-Quran, pembangunan kualitas hidup manusia bukan hanya dari segi fisik dan duniawi, tetapi juga pembangunan jiwanya, spiritualnya, yang menjangkau kehidupan di akhirat. Kemudian yang ketiga, dalam perspektif Islam, bekerja atau usaha memenuhi kebutuhan hidup dalam kegiatan ekonomi dipandang juga sebagai kegiatan ibadah, bukan karena ketakutan atas kemiskinan. Keempat, kerja bukan karena takut miskin, karena Tuhan telah menjamin kehidupan manusia, tapi bekerjalah sebagai tuntutan kualitas manusia untuk beribadah. Yang terakhir, dalam Al-Quran mengajarkan agar manusia mencari rezeki yang halal dan menghindari yang haram atau mengikuti jalan syaitan. Bekerja mencari rezeki yang baik adalah bagian dari bersyukur atas karunia-Nya. Wujud lain dari bersyukur adalah membelanjakan rezeki yang didapat di jalan Allah. Ekonomi dalam perspektif Islam menjelaskan tentang rezeki yang halal, baik, dan berkah. Dalam realitas kehidupan terjadi adanya kesenjangan dan ketidakadilan pendapatan yang semakin tajam. Dalam kaitan ini diperlukan kekuasaan negara atau kepemimpinan yang efektif agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Stabilitas, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Negara sesungguhnya dibangun untuk menciptakan keamanan, ketenangan, dan kedamaian bagi warganya. Negara yang tidak dapat mewujudkannya adalah negara gagal. Negara dalam perspektif trilogi Tauhid adalah alat untuk mencapai tujuan, mewujudkan keamanan, kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kesejahteraan bersama. Kekuasaan negara diperlukan untuk mengatur mekanisme hierarkis kekuasaan bagi usaha mewujudkan tujuan negara. Maka trilogi Tauhid menjadi dasar etika kekuasaan yang memandang kekuasaan bukan tujuan tetapi amanat yang harus dijaga. Secara teologis, kekuasaan mutlak milik Allah, bukan milik manusia. Secara kosmologi, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk tindakan merusak lingkungan hidup dan kehidupan alam semesta. Secara antropologis, kekuasaan dalam suatu negara harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan.
Dalam kaitan dengan strategi pembangunan ekonomi nasional Indonesia, terdapat persoalan yang berkaitan dengan masalah keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan yang mana harus didahulukan. Sebagian ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi harus didahulukan, karena kalau tidak ada pertumbuhan, maka tidak ada yang dapat diratakan dan dibagikan secara adil. Dalam perspektif Al-Quran, setiap penghasilan dan kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya ada hak orang lain di dalamnya. Hal itu menjadikan negara harus dapat mengambil dari kekayaan warganya dan mengaturnya untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Al-Quran mencela kecenderungan memumpuk harta untuk memenuhi kebutuhan atau ambisi pribadi. Pertumbuhan yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan maka tidak akan melahirkan pemerataan, malah akan melahirkan kesenjangan yang ujungnya akan melahirkan konflik, kekerasan sosial politik yang mengancam pertumbuhan itu sendiri. Pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Materialisme, hedonisme, dan konsumerisme telah menjadikan uang sebagai ukuran segala-galanya. Uang bukan lagi menjadikan alat, tetapi menjadi kekuasaan dan tujuan, yang pada akhirnya melahirkan keserakahan dan kerakusan tanpa batas. Hidup dan alam semesta adalah pemberian yang diterima manusia apa adanya. Manusia hidup bukan karena dirinya dapat menciptakan hidup yang ada dalam dirinya. Hal yang sama juga berlaku dalam kematian yang tidak dapat dihindari dan diketahui sebelumnya. Bagaimana, kapan, dari mana kematian akan datang. Karena itu, pola hidup sederhana untuk tidak bermewah-mewah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjauhkan korupsi serta pemborosan kekayaan yang tidak ada gunanya merupakan strategi pembangunan yang harus dicontohkan oleh para pemimpin bangsa dan negara. Ya, pada slide terakhir yaitu ada tujuan ekonomi Islam. Ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik tapi juga non-fisik. Ekonomi bukan hanya untuk menemukan kemakmuran jasmani tapi juga kemakmuran rohani. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang pendek. Kata ini berasal dari kata dana yang artinya korubah yaitu dekat, maka tujuan akhir adalah akhirat. Tujuan ekonomi Islam secara teologis adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan dengan cara menggali potensi ekonomi yang ada di dalam semua ciptaan Tuhan atau di alam semesta ini. Secara kosmologi, kegiatan manusia selalu ada dalam ruang kehidupan kosmik. Karena itu, tanggung jawab manusia adalah memelihara, melakukan perbuatan baik dalam ruang kosmik yang mana manusia tidak pernah terlibat dalam penciptaannya. Secara antropologis, kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam realitas kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya, yang saling membutuhkan, bekerjasama, dan saling menguntungkan. Maka ekonomi Islam sebenarnya menolak monopoli orang, perorangan, dan kelompok, apalagi berbasis konspirasi kepentingan elit politiknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah mencermati, memahami, dan mendengarkannya. Mari sama-sama belajar dan terus semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.